Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 86 hanya tidak ingin kamu merasa tidak nyaman. Bara meminggirkan mobilnya, lalu melepas jaket dan sedikit kaget. Saat Tayla malah meluruskan kakinya ke atas dashboard mobil, bukan di bawah sana. Bar juga princess ini ternyata. Batin Bara meneguk selaiva sungguh tidak percaya. Padahal tadi dia sudah berdecak kagum dengan adab Ayla, yang khas putri kerajaan. Sampai ingin meluruskan kakinya mencari sesuatu untuk menutupi paha, tapi rupanya malah di luar prediksi. Apa suami tidak punya makanan di mobil ini? Tanya Ayla yang biasa menikmati snack di sepanjang perjalanan. Tidak ada, aku tidak biasa ngemil di sepanjang perjalanan. Jawab Bara akhirnya menghentikan lagi mobilnya. Di depan minimarket untuk membelikan Ayla makanan. Tunggu di sini ya. Ucap Bara yang diangguki Ayla. Bara mengambil beberapa snack. Lalu dengan cepat membayar di kasir karena tidak ingin Ayla menunggu lama. Totalnya 263. Ucap kasir itu, dan saat Bara akan mengambil dompetnya, ternyata tidak ada, bahkan tidak ada sepeser pun uang dalam saku celananya. Suami ini dompetnya, ucap Ayla yang datang mengantarkan. Saat Bara hampir malu karena belanja tidak bawa uang. Iya, terima kasih. Ucap Bara segera mengambil dan membayar. Suami belikan es krim 1. Ucap Ayla mengambil es di freezer box dengan cepat sebelum transaksi selesai. Boleh kan? Tanya Ayla setelah menaruh es yang diambilnya di meja kasir. Dan Bara hanya mengangguk. Berulang kali orang-orang di sekitar mereka menoleh. Setiap kali mendengar panggilan romantis Ayla, yang sangat jarang terdengar disebut orang lain. Ayo, ajak Bara menggenggam tangan Ayla keluar dari minimarket. Ayla kembali masuk ke mobil setelah dibukakan pintu oleh Bara. Ini snacknya. Ucap Bara meletakkan kresek itu di pangkuan Ayla. Terima kasih suami. Jawab Ayla tersenyum lebar dan memeluk kresek full snack itu. Sesekali Bara yang tengah menyetir itu menatap Ayla, yang sedari tadi sibuk menjilati es krim di tangannya dengan penuh sensasi. Suami mau? Tanya Ayla menyuapi yang dibalas gelengan oleh Bara. Ayolah coba sedikit. Ucap Ayla yang sudah excited sekali memberikan. Suami jijik ya makan satu berdua sama Lala. Ucap Ayla tanpa berkecil hati. Karena memang ada beberapa orang yang memang tidak bisa makan satu berdua dengan orang lain. Tidak, sini. Ucap Bara membuka mulutnya lalu mencicipi es krim yang dipegang Ayla. Enak kan? Tanya Ayla yang diangguki Bara. Jangan makan es krim berlebihan ya, nanti kamu sakit. Ucap Bara yang dapat melihat kalau Ayla sangat menyukai es krim. Semua orang bilang gitu sama Lala.
Ucap Ayla dengan nafas berat. Itu kan demi kebaikan kamu. Jawab Bara yang diangguki Ayla. Sesampai di apartemen, Ayla berjalan berdampingan dengan Bara yang menyeret koper, terus menatap ke sepanjang ruangan yang mereka lewati. Mereka masuk lift menuju apartemen di lantai 13. Namun di lantai 5 lift kembali terbuka. Dan cukup banyak orang masuk, sehingga liftnya menjadi penuh bahkan sedikit berdesakan. Bara dengan cepat menyandarkan Ayla ke tepi lalu berdiri menghadap Ayla, melindunginya dari orang yang mungkin saja bisa mengenai. Atau bahkan bisa terdorong oleh mereka karena berdesak-desakan. Awalnya Bara pikir Ayla tidak nyaman dengan lift yang begitu sesak. Karena tak terbiasa, tapi Ayla malah senang dan excited melihat orang-orang. Sepertinya dia senang berada di tengah keramaian. Suami, bayinya lucu sekali. Ucap Ayla menatap bayi yang digendong ayahnya. Terus menatap mereka di belakang. Kamu mau? Tanya Bara dengan spontan. Emang suami punya anak? Tanya Ayla dengan polosnya. Ya enggak lah, kamu pikir aku duda punya anak? Jawab Bara tersenyum simpul mendengar kepolosan istrinya. Ayla terus berjalan mengikuti Bara sampai berhenti di sebuah pintu apartemen. Ayo masuk, ajak Bara ketika Ayla hanya berdiri di dekat pintu. Ayla masuk lalu memperhatikan apartemen Bara dengan mendetail. Apartemenku hanya seperti ini. Jika kamu merasa kurang nyaman, kita pindah saja ke apartemen yang lebih mewah. Ucap Bara yang merasa takut. Jika Ayla yang biasa tinggal di mansion, justru merasa tak nyaman tinggal di apartemennya. Di sini saja apartemennya sangat bagus. Puji Ayla yang tadinya terdiam bukan karena tidak suka, tapi memang apartemen Bara sangat mewah. Jangan berbohong. Jika kamu tidak nyaman aku bisa kok Mi. Belum selesai Bara bicara Ayla sudah membantah. Suami bisa nggak sikapnya biasa aja sama Lala? Ucap Ayla dengan ekspresi wajah sedihnya. Maksudnya? Bingung Bara. Lala orang biasa kok. Suami nggak perlu melakukan hal yang berlebihan seperti ini. Ucap Ayla merujuk pemikiran Bara, yang mengatakan Ayla tak akan nyaman tinggal di apartemennya, padahal sudah sangat mewah. Aku hanya tidak ingin kamu merasa tidak nyaman. Ucapan Bara dengan tulus. Bukan Bara tidak tahu seperti apa kehidupan istrinya sebelum menikah dengannya. Lala nyaman kok, jawab Ayla. Ya sudah, ayo ke kamar, ucap Bara menyeret koper Ayla. Lala mau tidur pisah kamar? Tanya Bara dengan hati-hati. Karena tidak ingin juga memaksa Ayla untuk masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Lantaran sebelumnya mereka belum pernah kenal. Suami nggak mau ya tidur berdua sama Lala? Tanya Ayla yang membuat Bara langsung terdiam. Saat kepolosan istrinya membuat dia sadar kalau salah.
Ayla adalah istrinya, bagaimana mungkin mereka tidur pisah ranjang? Bu, bukan gak mau. Aku hanya takut nanti kamu terganggu dengan kehadiranku. Jelas Bara mengatakan maksud sebenarnya. Lala malah seneng punya suami, Lala jadi ada temannya, ucap Ayla dengan senang. Bara terdiam menatap polos Ayla, yang menggambarkan kalau dia kesepian selama ini. Walaupun hidup berkecukupan, ayo masuk. Ajak Bara membuka pintu kamarnya. An meletakkan koper Ayla di ruang ganti. Jangan dirapikan sekarang, nanti akan ada pelayan yang merapikannya. Ucap Bara begitu melihat Ayla akan berjongkok membuka kopernya. Lala cuma mau ambil baju santai. Ucap Ayla yang merasa kurang nyaman dengan baju yang dia kenakan sekarang. Gantilah, aku tunggu di sofa. Ucap Bara segera keluar karena Ayla akan mengganti baju. Selesai ganti baju, Ayla kembali menghampiri Bara yang duduk di sofa menatap ponselnya. Duduklah, ucap Bara setelah diam beberapa saat. Menatap Ayla yang berdiri di hadapannya hanya memakai dress pendek. Suami biasanya tinggal sendirian ya di sini? Tanya Ayla yang merasa apartemen Bara sangat sepi walaupun mewah. Iya, seperti yang kamu tahu. Kedua orang tuaku sudah tidak ada, dan aku tidak punya seorang pun keluarga. Jelas Bara mengatakan tentang dirinya begitu Ayla duduk di sampingnya. Sejak kapan orang tua suami gak ada? Tanya Ayla dengan penasaran ingin mengenal suaminya lebih jauh. Karena memang sebelumnya mereka belum kenal sama sekali. Sejak SMP, jawab Bara dengan singkat. Sejak kedua orang tua meninggal karena kecelakaan pesawat. Aku hidup sendirian dan melanjutkan sekolahku. Jawab Bara sedikit bercerita. Aku tidak punya teh. Shoot, sekarang kan suami udah punya kami sebagai keluarga. Jadi nggak boleh sedih. Ucap Ayla memeluk Bara dengan spontanitas. Karena mungkin jika dia menjadi Bara maka belum tentu sanggup. Aku tidak sedih, jawab Bara dengan suara mengecil merasakan sesuatu berbeda. Saat Ayla memeluknya dengan penuh ketulusan dan rasa sayang, yang selama ini tidak pernah Bara rasakan. Jangan berbohong. Ucap Ayla tidak percaya siapa yang tidak akan sedih. Kalau jadi Bara yang bertahan hidup sendirian, aku tidak bersedih. Lagi pula sudah terbiasa hidup sendirian, jawab Bara begitu Ayla melonggarkan pelukannya. Nggak boleh terbiasa hidup sendiri, nanti suami merasa hampa. Kata Ayla menggeleng dengan polos memegang pipi Bara agar menatapnya. Ya bagaimana lagi, ini adalah takdirku. Jawab Bara yang memang sudah berdamai dengan keadaan. Agar tidak meratapi takdirnya yang jauh berbeda dari orang lain. Tapi kan sekarang udah beda. Lala janji bakal sayang sama suami. Jangan sedih lagi ya, ucap Ayla menghibur dengan lembut mengelus kepala Bara. Tuhan, ternyata seperti ini karakter yang terbentuk.
dari anak yang dibesarkan dengan kasih sayang serta kelembutan. Batin Bara yang bisa merasakan kalau Ayla bersikap seperti itu lantaran perlakuan yang dia dapatkan selama ini. Karakter seorang anak dibentuk oleh perlakuan yang dia dapatkan. Iya. Ucap Bara kembali masuk ke pelukan hangat Ayla. Ternyata pelukan tulus sangat berarti. Untuk orang yang kekurangan kasih sayang seperti Bara. Dan sekali lagi Bara ingin merasakan pelukan itu. Sekarang istirahatlah. Aku harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Ucap Bara setelah melepaskan pelukannya. Di sini tidak ada pelayan? Tanya Ayla yang dibalas gelengan oleh Bara. Mereka hanya datang 3 hari sekali. Untuk sekedar bersih, sambung Bara. Terus yang masak selama ini siapa? Tanya Ayla. Kalau tidak makan di luar aku masak sendiri. Pernyataan Bara yang cukup mengejutkan Ayla. Suami bisa masak? Tanya Ayla dengan ekspresi kagumnya. Bisa, jawab Bara langsung berdiri. Dan mengajak Ayla ke dapur sepertinya Ayla sudah lapar. Karena sekarang kamu tinggal di sini. Jadi mulai besok akan ada beberapa orang pelayan yang selalu stay di sini untuk membantumu. Ucap Bara yang sangat tahu kalau istrinya terbiasa dilayani oleh orang lain. Sesampai di dapur Bara yang terus diikuti Ayla itu. Mengeluarkan beberapa bahan masakan dari kulkas. Suami apa Lala boleh bantu? Tanya Ayla yang sedari tadi hanya berdiri di dekat Bara, tanpa disuruh melakukan apapun. Biar aku saja duduklah, ucap Bara menunjuk kursi di samping meja agar Ayla tidak capek berdiri. Lala mau bantu, ucap Ayla yang sama saja jenuhnya. Karena tidak diperbolehkan melakukan apapun seperti ketika tinggal di mansion. Bara berhenti memotong bawang. Lalu tersenyum menatap Ayla yang wajahnya sudah bete. Jangan nanti tangan kamu luka, ucap Bara dengan seulas senyum. Ya udah Lala yang menumis, ucap Ayla mengambil teflon dan menyalakan kompor. Bara mengangkat lalu mendudukkan Ayla. Di atas meja sebelah dia memotong sayuran dan menumis sendiri. Jangan, itu panas nanti tangan kamu kecipratan minyak, ucap Bara menggeleng merasa khawatir melihat Ayla. Ya nggak apa-apa kan nah, jangan princess. Ucap Bara, ih. Cemberut Ayla yang merasa Bara tengah meledeknya. 30 menit kemudian. Duduk saja, ucap Bara tersenyum menatap Ayla. Yang tetap saja membantunya melakukan apapun yang bisa dia bantu. Lala juga ingin bergerak bebas seperti orang lain. Lala capek duduk dan hanya menerima pelayanan orang lain. Ucap Ayla dengan sendu yang kadang juga ingin melakukan hal lebih. Bara terdiam mendengar ucapan Ayla yang sangat aneh. Di saat semua orang menginginkan kehidupan seperti Ayla. Tapi justru Ayla malah bosan dengan kehidupannya yang terlalu senang.
Ya, sudah pergi ambil piring. Ucap Bara akhirnya memerintahkan, yang justru malah membuat Ayla senang dan mengerjakan dengan cepat. Apalagi, tanya Ayla setelah mengambil semua yang Bara minta. Duduk, kita makan siang. Ucap Bara mengisi piringnya dengan nasi. Hati masih panas. Ucap Bara yang sedang menuang sup ke atas nasi di piringnya. Menatap Ayla yang hanya duduk melihat apa yang Bara lakukan. Bara menyendok lalu meniup karena memang masih panas. Namun setelah meniup beberapa saat Ayla malah membuka mulutnya. Bara tidak jadi menyuap untuknya. Dan memberikan pada Ayla yang sudah membuka mulut. Masakan suami enak. Puji Ayla mengunyah dengan penuh sensasi. Sedangkan Bara malah terpaku. Menatap setiap ekspresi di wajah Ayla yang tengah mengunyah itu. Ayo suami coba. Ucap Ayla yang kembali menyadarkan Bara yang sudah lama terdiam. Bara mengunyah makanan sambil memikirkan beberapa hal. Lalu kembali terdiam saat Ayla kembali minta disuapi. Princess manja. Batin Bara tersenyum, yang tidak merasa keberatan menyuapi serta berbagi makanan di piring yang sama. Bara tidak menganggap Ayla manja itu sebagai sebuah kekurangan, justru daya tarik. Karena jarang sekali wanita sepertinya. Dan mungkin Ayla memang terbiasa makan disuapi oleh keluarga. Dari kecil sampai sekarang, suami kan kaya, kok belum pernah punya pacar? Tanya Ayla dengan polos ingat ucapan kakaknya, yang mengatakan kalau Bara sama seperti Ayla. Jomblo dari lahir, kenapa bertanya begitu? Tanya Bara sampai tersedak mendengar pertanyaan istrinya. Ya, kan suami tadi cerita kalau hidup sendirian kesepian. Karena keluarga udah nggak ada. Jadi kenapa tidak cari pacar biar nggak kesepian? Pendapat realistis Ayla, nggak ada yang mau sama aku. Jawab Bara dengan ekspresi datar. Hah, kan suami ganteng dan kaya juga. Masa nggak ada yang mau? Ucap Ayla dengan polos yang membuat Bara tergelak mendengarnya. Katsumu juga ganteng dan kaya. Kenapa dia tidak punya pacar? Tanya Bara balik. Soalnya Katsu belum ketemu orang yang tulus. Semua wanita yang ingin bersamanya menginginkan harta dan popularitas saja. Jawab Ara apa adanya. Nah, itu yang aku rasakan. Ucap Bara singkat. Terus kenapa suami mau menikahi Lala? Lala matre juga loh. Ucap Ayla dengan polos yang membuat Bara tertawa lepas mendengarnya. Siapa yang berani bilang Lala matre? Tanya Bara menahan senyum, menatap wajah polos Ayla yang benar-benar lucu. Katso, ucap Ayla dengan lesu masih mengingat ucapan kakaknya itu. Emang Ayla minta apa sama Katso? Tanya Bara menyelidik mumpung istrinya polos sekali. Cuma satu pas di mall waktu itu. Ucap Ayla mengingat.
apa? Tanya Bara. Semua. Kekeh Ayla yang memang pernah minta seisi mall pada kakaknya. Sebagai hadiah ulang tahun sekaligus mengerjai kakaknya. Nakal ya kamu? Ucap Bara mengelus kepala Ayla, yang memang pernah mendengar Zo panik. Ketika adiknya minta seisi mall, bukan masalah uang membelinya. Tapi di mana barang-barang itu akan ditaruh. Tapi walaupun Kak Zo tidak punya pacar, Lala tahu kalau dia pernah membayar wanita untuk bersamanya. Ucap Ayla yang membuat Bara sebagai sahabat Zo kaget mendengarnya. Padahal itu rahasia mereka. Lala tahu dari mana? Tanya Bara. Nanti suami bilang sama Kak Zo. Ucap Ayla yang merasa takut. Tidak, katakan. Ucap Bara membujuk benar-benar ingin tahu. Hah, nggak mau suamikan teman Kak Zo pasti nanti bilang. Ucap Ayla tidak percaya Bara akan menyimpan rahasia. Bersambung.